Sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang dirancang untuk menolong kita memahami perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat kita tentang kehidupan sosial politik, juga untuk membahas perkembangan-perkembangan pemikiran teologi atau pelayanan gereja, supaya dengan demikian kita bisa merespon situasi dengan semakin tepat dan semakin baik. Saya Pendeta Aries Larosa, pemandu percakapan kita. Dalam episode kali ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu pendeta mewartakan pilihan politiknya. Etiskah? Ya, nggak apa-apa kata orang di dunia media sosial. Nah, mengapa ini kami ulas kali ini? Karena ada beberapa, kami memantau media sosial bahwa ada beberapa pendeta yang secara terang-terangan, baik sebelum apalagi sesudah Pilpres ini, mewartakan dengan terbuka pilihan politiknya, ya. Padahal ada semacam pemahaman bahwa mestinya pendeta, meskipun ia punya pilihan politik, ia mesti menjaga itu agar ia tetap punya relasi yang baik dengan umatnya, dan agar umat yang punya pilihan yang berbeda tidak merasa bahwa ia berseberangan dengan pendetanya. Nah, untuk membahas topik menarik ini, telah datang di narasumber kita Bapak Pendeta Ariel Susanto dari GKI Jemur Sari, Surabaya. Selamat datang di studio kami, Pak Ariel. Terima kasih, Pak Arlianus. Apa kabar nih? Yahoo. Apa kabar? Sehat. Ya. Dan menang. Pak Ariel adalah pendeta GKI di Jemaat GKI Jemur Sari, Surabaya. Dulu beliau adalah perintis dan sekaligus sekian lama memimpin apa yang disebut sebagai Ignite. Apa sih Ignite itu? In GKI We Unite. Ya, apa saja yang dikerjakan Ignite itu? Itu satu media, awalnya majalah, tapi kemudian berkembang ke digital sejak 2016, menyesuaikan perkembangan zaman. Ide awal untuk menjadi hub begitu ya, interkoneksi antara anak-anak muda GKI seluruh Indonesia. Tapi dalam perkembangannya bersyukur bahwa ya yang join di Ignite, yang menikmati juga nggak cuma anak GKI gitu. Ya, jadi Ignite adalah salah satu media yang lain seperti YKB ini yang dimiliki oleh GKI. Ini dirintis oleh Sinode Wilayah Jawa Timur ya, tetapi yang menjadi sebenarnya milik dari GKI untuk Indonesia. Ya. Baik Pak Ariel, saya melihat foto Pak Ariel dengan ayah ya. Yes. Ya, pendeta emeritus, mantan Sekum GKI Jatim. SW Jatim, ya. Bukan SW, masih Jatim. Oh, waktu itu Mas udah SW ya? Lupa sih. Iya. Sekitar sebelum 2000 ya. Iya. 90-an. Sekum SW Jatim lah. Ya. Berapa periode ya Pak Andreas? 2 periode. Periode ya. Dan Anda masang foto berdua, lalu dengan sangat quote and quote vulgar mengatakan pilihan kami adalah nomor 2. Nanti tolong nanti diperlihatkan ya fotonya itu. Nah, Pak Pendeta, sebelum saya mau nanya ini ya masalah foto ini ya, karena itu agak menggelitik ya. Saya mau ke hasil Pilpres dulu. Ya. Apa respon Anda tentang hasil hitung cepat Pilpres? Apa udah sesuai dengan harapan? Sudah sesuai dengan, lebih tepatnya sesuai dengan prediksi banyak orang ya. Okay. Dengan survei-survei yang kredibel kan sudah mengatakan memang ya 02 leading jauh begitu. Dan kebetulan saja ya itu pas dengan suara pilihan saya. Ya artinya ya puas, ya happy. By the way, itu pernyataan secara terbuka mengenai pilihan ini sudah disampaikan sebelum Pilpres secara terbuka atau sesudah Pilpres? Sebelumnya ya. Sekitar 2 minggu saya posting di Instagram dan Facebook begitu ya. Waktu itu fotonya itu. Ya. Bukan foto yang barusan tadi, tapi ada foto lagi. Mungkin ini, ini yang bisa ditampilkan ini habis ini ya. Jadi satu kali saya sama istri lagi jalan-jalan di satu mall di Surabaya. Ya semua serba kebetulan. Ada campaign acara 02, kemudian bagi-bagi t-shirt begitu. Nah, kemudian saya foto di situ. Kemudian saya posting di sosmed saya. Foto di tempat kampanye. Ya. Tapi nggak pakai bajunya nomor 2. Pakai dan itu
dalam guyonan saya itu kampanye di hari Senin, hari libur pendeta. Oh, jadi Anda merasa bebas karena hari libur. Iya. Tapi nggak pakai kalkulator. Oh enggak. Oke, nah ini pertanyaan saya adalah mengapa Anda mendeklar pilihan Anda secara terbuka? Bukankah sebagai pendeta, seperti saya katakan tadi, ya, Anda mestinya netral paling tidak di depan publik Anda bersikap netral mengayomi seluruh umat yang pasti punya pilihan-pilihan yang berbeda. Ya, saya memegang betul apa yang ditulis di Matius 5 ayat 37. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Gitu ya. Hitam putih itu harus jelas. Itu prinsip pribadi saya. Dan dalam hal pilihan politik saya juga merasa itu oke saja. Karena selama ini yang menjadi diskusi kan apakah memang pilihan sikap seorang pendeta itu kan ada dua sebenarnya sih. Ada yang bilang pendeta harus netral. Atau yang kedua mengatakan pilihan pendeta itu harus rahasia gitu. Nah, kalau makna netral bagi saya kan nggak kiri nggak kanan. Nggak satu, nggak dua, nggak tiga. Golput dong gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita nggak boleh netral dong. Betul. Kita nggak boleh netral. Jadi ya makna netralnya kita hapus. Itu netral kan dalam arti tidak mempengaruhi. Nah di umat. sini, ya di situ kalau memang tidak mempengaruhi, saya masuk ke rahasianya dulu ya. Kalau netral dalam pengertian Pak AL tadi bisa, tapi kalau dalam yang saya pahami bahwa kita tidak kiri tidak kanan, ya itu bukan pilihan sikap seorang individu, seorang pendeta pun gitu ya. Nah, tapi kalau soal rahasianya ini kan seringkali juga ya pilihan pendeta harus rahasia. Nah, saya itu kelahiran 1979. Jadi mengalami cukup panjang periode Orde Baru. Oke. Sehingga saya paham prinsip luber. Langsung, umum, bebas, rahasia. Untuk tiga yang pertama saya nggak punya keberatan. Pemilihan itu harus langsung, nggak bisa diwakili dong kita ke TPS. Umum untuk semuanya tanpa terkecuali. Selama kita pasportnya Republik Indonesia. Bebas, kita tidak ada tekanan, pilih siapapun. Nah, dalam pergumulan saya, kenapa kok harus rahasia? Ada seorang Romo yang pernah cerita pada saya, Romo Dami di Surabaya, dia bilang dia sangat PDIP banget. Dulu di kampungnya di NTT, keluarganya hanya minoritas sekali. Pada zaman Orde Baru, semua kuning, dia dan keluarganya merah. Dan disitulah rahasia menjadi penting, relevan. Karena kalau zaman dulu kita menyatakan secara terbuka pilihan politik kita selain Golkar ya, konsekuensi kalau orang bisa sampai pada mempengaruhi karir. Tapi saya waktu SMA secara terbuka kepada ketua DPD Golkar di Nias, kebetulan abang sepupu saya, dia sekda apa bupati. Saya bilang ketika masuk ke sekolah kampanye, saya bilang saya PDI. Orang tua PNS ya? Orang tua PNS. Nggak mempengaruhi karir orang akhirnya tua? kan abang saya itu bilang, ini kamu hati-hati. Nanti pekerjaan. Bapakmu. Saya bilang itu urusan lain. Saya bilang. Ketakutan itu kan, itu yang saya pahami. Itu kan sisa-sisa nilai-nilai Orba. Nah, sekarang kita sudah sejak 98 kita sudah beda gitu ya, order reformasi. Kenapa harus rahasia? Oke, kan kembali kepada yang tadi kan betul sebagai individu orang boleh banyak orang sekarang mengatakan saya pilih paslon 1, 2 atau 3. Tapi sebagai pendeta apa maksud Anda mempublikasikan secara terbuka itu pilihan itu? Kalau boleh dibilang ini semacam social eksperimen. Oke. Jadi sesuatu yang coba saya pantik sebagai pribadi, meskipun sebagai pendeta, untuk kemudian tahu bagaimana respon umat
gitu, respon umat. Jadi kita ingin coba melihat kalau 2019, 2014 Pak AL kalau ingat pasti kita orang-orang Kristen, apalagi GKI, itu kan cenderung ada di satu kolam yang sama, gitu kan, ya kan, ya kolam, boleh nyebut ya, kolam Jokowi ya, itu. Nah kalau sekarang ini kan kelompok nasionalis Kristen GKI itu kan kayak kepecah. Ada teori yang saya dengarnya dari M. Kodari ya, bilang ini semacam bejana berhubungan. Jadi kalau yang di 02 itu naik pasti 03 turun. Sebaliknya kalau 03 naik itu 02 turun. Nah ini yang bikin rame nih, bikin rame di antara kita. Nah itu kembali ini semacam sosial eksperimen. Saya pingin tadi entah sebagai pendeta atau sebagai pribadi, saya ingin tahu nih, sudah sedewasa apa sih umat untuk menghayati demokrasi, perbedaan, termasuk pilihan politik saya sebagai seorang pendeta. Sebenarnya kalau dibilang saya sendirian, enggak sih. Ada banyak teman-teman, kolega yang juga menyatakan posisinya, cuma memang pakai bahasa isyarat begitu. Nah, ya katakanlah di masa tenang sebelum pencoblosan, kemudian posting di sosial medianya tentang link film Dirty Food. Itu kan udah jelas sebenarnya arahnya. Pasti ke arah 03 dong. Di kolam kita nggak jarang ada 01 ya. Nah itu kan sebenarnya statement nggak. Tapi tidak eksplisit. Tidak eksplisit. Tapi orang lebih sangat mudah membaca. Oh arahnya Pak Pendeta ke 03 nih, macam begitu. Nah, belum lagi yang narasi-narasi yang mengkritisi kecurangan, mengkritisi apa yang terjadi di MK. Nah itu kan sebenarnya sudah arahnya sudah jelas. Tapi kan itu oke dong, mengkritisi itu bagus dong. Oh boleh. Tetapi apa arah pilihan seseorang yang secara kuat, secara kontinu itu mengkritisi itu di sosial medianya kan kita bisa baca arahnya kemana. Ya pilihannya tinggal 02, 03. Nah. Jadi cuma saya lebih eksplisit aja Pak bedanya. Jadi dengan mengeksplisit Anda memang memasukkan itu sebagai bentuk kampanye begitu? Kalau kampanye sih enggak, karena saya juga tidak punya kepentingan apapun. Saya tidak mendapat benefit apapun dari manapun yang menang begitu ya. Lebih pada tadi sosial eksperimen, sesuatu yang memang kita kita declare, ya kalau orang bilang bola panas gitu Pak, bola panas, kemudian kita lihat bagaimana kemudian publik merespon. Nah dari situ kita bisa mencoba melakukan screening, pemetaan, analisa, kira-kira umat kita ini sudah sedewasa apa sih di dalam menghayati demokrasi itu. Tapi itu kan gini, Anda kan pendeta ya. Saya ingat nih 2 minggu sebelum waktu pencoblosan, ya saya memimpin sebuah acara di daerah Puncak itu. Lalu orang-orang bertemu itu, orang-orang yang saya kenal dekat. Lalu mereka meminta, Pak arahan, nyoblos nomor berapa? Saya bilang enggak, saya pendeta, saya nggak boleh mempengaruhi, karena di situ di kelompok itu ada yang paslon pilihan nomor 2, ada yang nomor 3. Mereka bilang, ini Pak, ini nomor ini nih. Ini dia nih nomor ini nih. Bapak, kami udah nunggu Bapak untuk supaya pertentangan di antara ini sudah selesai. Kami mesti memilih berat. Nah, saya menahan. Tapi mereka baik yang dua-dua pihak ini, baik yang pilih paslon, bukan yang pilih, yang hendak memilih paslon 2 itu mendesak. Akhirnya saya deskriptif menggambarkan, mereka kasih ini media sosial mengatakan begini, misalnya soal kecurangan, saya kasih misalnya hasil wawancara dengan Pak Ketua MKMK Jimli. Ya, saya bilang kalau urusan MKMK dengarkanlah Pak
Jim Lee, dia ketuanya, dengarkan omongannya begitu apa ini. Nah, saya merasa begitu. Apakah Anda tidak merasa bahwa sebagai pendeta, ketika saya mengatakan saya pilih paslon ini, itu implisit sebenarnya mau mengatakan kepada umat karena saya sosok pastor yang biasa didengarkan dan diikuti, umat mana ini sebagai seperti tadi ketika yang tadi dirty vote itu, ini sebenarnya kode-kode dari Pak Pendeta Ariel supaya kita milih ini setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Ros sebagaimana percakapan dan narasumber kita Bapak Pendeta Ariel Susanto dari GKI Jemur Sari Surabaya. Kita berbincang tentang pendeta mewartakan pilihan politiknya. Etiskah? Nggak apa-apa tah. Nggak apa-apa tah. Kan Anda pendeta. Apakah dan biasanya kan yang kita katakan, kita lakukan itu kan diikuti oleh umat, dianggap sebagai sebuah pesan pastoral dari sang pendeta, dianggap sebagai kode. Apakah Anda tidak merasa was-was bahwa ini adalah dianggap oleh umat sebagai kampanye pada paslon tertentu? Yang pertama, saya sadar betul saya tumbuh dan besar di lingkungan Protestan, bukan karismatik atau Pentakostal. Bahwa suara gembala itu cenderung diikuti begitu saja oleh umat. Itu kalau dalam pengertian saya, dalam pemahaman saya, itu lebih pada kalau kita di lingkungan gereja-gereja karismatik Pentakostal. Di lingkungan gereja GKI? GKI itu biasa kita berbeda, biasa kita berdebat, biasa kemudian jemaat mengungkapkan ketidaksepakatannya pada seorang pendeta pun. Penatua, pendeta ada dalam sebuah kolegalitas majelis jemaat. Kita beradu argumen sekian jam untuk satu urusan di PMJ, Persidangan Majelis Jemaat. Dan tidak ada soal. Kita tidak ada dalam sebuah kultur di mana sekali lagi suara pendeta itu menjadi semacam fatwa. Nah, disitulah saya memahami bahwa sebenarnya kita sudah terbiasa GKI ini untuk berbeda, berdemokrasi, dan kalaupun saya sebagai pendeta mendeklar pilihan saya, ada yang ikut ya monggo, tapi kalaupun enggak juga ya kita sudah biasa, tidak selalu harus mengikuti apa kata pendeta. Tapi Anda berharap nggak dengan declare secara terbuka itu ada yang ikut begitu? Netral. Perasaan saya, ekspektasi saya netral. Jadi Anda hanya mengatakan ini pilihan saya, pilihan Anda apapun. Terserah. Feel free. Terserah. Begitu ya? Iya. Karena kembali saya tidak punya kepentingan apapun, nggak mendapatkan benefit apapun dari. Tapi Anda nggak khawatir sekali lagi karena Anda adalah pendeta itu, ya apalagi kalau ini nih, Anda kan pendeta yang aktif di kalangan orang muda. Nah orang-orang muda ini, wah ini pendeta Ariel nih, pendiri Ignite. Nggak, wah ini kode nih dari
Anda nggak terpikirkan itu? Kalau kekhawatiran bahwa kemudian serta-merta kemudian ada banyak yang ikut itu artinya gini, itu sesuatu konsekuensi yang tidak bisa dihindari gitu ya. Termasuk sama seperti dengan teman-teman yang memposting kritikan-kritikan yang kontinu terus terhadap MK, terhadap Jokowi, terhadap Gibran dan segala macam. Nah, ini kan orang akan ngikut, oh berarti yang ini kurang, berarti Pak Pendeta lagi mengarahkan pilihan kita ke 03 begitu. Jadi menurut Anda walaupun nggak eksplisit, para pendeta yang lain yang memposting hal-hal sebelum yang mengkritisi kelompok atau paslon tertentu sebenarnya sedang mengatakan jangan pilih ini, ya, pilih yang ini. Oh itu dengan negatif ya. Kalau Anda agak positif, ini pilihanku. Betul. Kalau yang lain ini bukan pilihanku. Betul. Karena pilihannya kan nggak banyak, meskipun 3, tapi sebenarnya di kolam nasionalis Kristen GKI itu kan antara 2 sampai 3. Kalau kita bilang tidak 2, ya arahnya 3. Kalau tidak 3, artinya kan 2. Sama aja sebenarnya. Menarik. Oke, nanti saya akan lihat deh status saya beberapa bulan terakhir apa ada yang mengerahkan itu juga enggak? Sejauh kita tidak melakukan di mimbar ya Pak ya. Oke. Misalnya tadi Pak Arli tanya, ada orang tanya ke saya dalam sebuah kesempatan setelah informal. Itu bukan dalam kebaktian ya? Betul, informal kan. Pak AL pilih mana? Kalau saya jadi Pak Arlianus, saya akan katakan, kalau saya pilih ini. Karena begini. Karena kita sebagai pendeta, sebagai pribadi juga punya tanggung jawab dong. Mengedukasi umat tentang hal-hal begini, Pak. Ya, saya seringkali kita kan berlindung di balik, ya sudahlah, pilihlah menurut hati nuranimu gitu ya. Ya, sekarang sudah semua memilih dengan hati nuraninya, masih diprotes juga. Suara rakyat belum tentu suara Tuhan katanya ya gitu. Narasi sekarang yang berkembang kan begitu. Iya. Tapi itu soal suara suara rakyat, suara Tuhan itu saya baca postingnya Pak Pendeta Joas. Ya itu menarik tuh. Itu konteks. Iya. Memang orang-orang seperti Joas kalau kayak gini diperlukan. Yang punya wawasan dan bacaan sangat luas. Ya, nanti kebengaman mudah-mudahan sempat dibahas di sini nih Pak Pendeta Joas. Nah, kembali ke topik kita. Setelah Anda posting itu, ya, apa respon? Kan itu di media sosial kan, Anda. Apa respon publik terhadap sebutlah foto itu, deklarasi itu? Respon publik saya coba bagi menjadi 3. Okay. Yang pertama, mereka yang menyambut baik, tapi hanya gara-gara pilihannya sama dengan saya. Yeah. Itu klaster pertama. Yeah. Klaster kedua, mereka yang protes dengan soft, medium maupun hard, gitu sampai caci maki, DM maupun di kolom komen, karena pilihannya berbeda. Oke. Ya, nah, yang menarik buat saya yang klaster ketiga. Klaster ketiga ini orang-orang yang pilihannya beda dengan apa yang saya declare, tetapi slow aja. Atau yang klaster ketiga ini isinya juga orang-orang yang pilihannya sebenarnya sama dengan saya, tapi mengkritisi saya. Karena ya tadi. Seharusnya pendeta nggak begini. Saya sebenarnya sama, pilihannya sama Pak Pendeta. Kita sama-sama 02. Tapi sebaiknya Pak Pendeta tidak declare secara terbuka begini. Karena begini. Nah, dari 3 klaster itu, kalau yang 1, 2 oke lah. Maksudnya kita bisa skip lah. Artinya ya buat apa Anda mendukung saya hanya gara-gara sama. Atau Anda memarah-marahi saya hanya karena kita berbeda. Orang-orang yang matang dan dewasa adalah yang di klaster ketiga buat saya. Disitulah kita bisa berdiskusi. Dengan orang-orang di klaster ketiga ini, kemudian kita bisa respon, kita bisa DM-an, kita bisa WhatsApp. Saya bisa punya kesempatan menjelaskan kenapa kok saya mengambil pilihan ini.
Kira-kira begitu. Jadi ada yang hore, ternyata Sama. Dia bilang gile lu. Karena beda. Beda. Lu bilang ya kita juga sama atau kita berbeda, tapi sebagai pendeta Anda nggak boleh begitu. Kira-kira begitu. Ya. Yang saya saya senang dengan yang ketiga. Jadi gitu. Anda menghargai atau lebih respect pada respons atau klasteran, bilang klaster ya, klaster yang ketiga. Entah dia sama, entah beda, tapi dia mengingatkan bahwa mestinya begini dong. Ya, walaupun Anda tidak setuju dengan pandangan bahwa pendeta harus begitu. Atau dia bilang saya 03 Pak, tapi saya menghargai Bapak declare tegas begini. Nah, kayak gitu. Oke, iya. Baik yang menghargai maupun yang tidak. Tetapi ya dengan dia tadi Islammu dengan dewasa ya. Iya. Kalau kolega Anda, rekan-rekan pendeta, bagaimana respon mereka? Kalau di WhatsApp grup pendeta GKI ya, saya coba sekilas men-screening, memang itu kolam 03. Kolam GKI itu kolam 03. Nah, sehingga waktu saya declare. Jadi berarti Anda minoritas di kalangan kolegamu ya? Awalnya saya kira begitu. Cuma setelah beberapa hari setelah pemilihan, mulai nongol satu-satu. Ternyata silent majority itu real. Ada, cuma diam di grup gitu ya. Saya yang babak belur sendiri di grup gitu. Babak belur artinya bukan pengertian yang negatif happy, ya. Dengan happy Pak. Ya. Pak AL kan ada di grup juga. Kita respon dengan happy. Oh, ternyata ada juga teman saya begitu. Ya. Respon kolega ada yang sampai kemudian DM pribadi dan kemudian jadi orang menyampaikan keberatan itu kan bisa direct ataupun indirect. Yang indirect itu salah satu yang saya ingat lewat jalur ketua sinode. Jadi ketua sinode yang jadi Anda udah udah ditegur sama ketua sinode ini. Jangan pakai istilah ditegur lah. Disapa dengan kasih, dengan cinta. Pesan pastoral, sapaan pastoral. Sapaan pastoral gitu, sapaan pastoral. Sebenarnya Pak Setia Hadi ketum hanya menyampaikan gitu, itu perpanjangan lidah bahwa ada komentar begini Ariel. Saya respon dengan sebaik yang saya bisa, saya bilang oke, saya panggilkan Kohadi, nomor saya terbuka untuk bisa di-share siapapun, kalaupun yang keberatan itu mau kontak saya pribadi, kita nanti ngobrol, diskusi, silakan gitu. Jadi saya sampaikan begitu. Jadi terima kasih Ketua Sinode untuk sapaan cintanya. Bukan teguran, jangan bilang teguran. Ya karena di GKI nggak ada tegur-menegur kayak gitu ya. Ya ini sapaan pastoral ya. Tapi apakah Anda merasa ketika bilang tadi kan itu kalau di lingkungan sendiri kolega itu kolamnya paslon 3 dan Anda minoritas di situ. Ketika terjadi sebutlah antara adu agama, Anda tetap happy dengan itu atau Anda merasa diintimidasi? Saya tetap happy ya. Nggak ada masalah sih. Saya tidur masih nyenyak, makan masih enak, dan ya mungkin ada kekhususan dalam jiwa saya yang sakit ini. Tapi dalam perdebatan itu artinya perdebatan yang sehat ya, saling. Ya. Dan itulah saling memojokkan tapi kawan gitu loh. Itulah GKI kan Pak El. Jadi kita, dan saya teman-teman, saya kalau mau bilang dalam kesempatan ini, teman-teman kolega di grup WhatsApp Pendeta GKI harus berterima kasih pada saya. Kalau saya nggak declare secara terbuka pilihan saya, nggak akan terjadi, tidak akan memantik diskusi itu gitu kan. Iya kan? Saya pernah, saya sempat lihat pagi-pagi banget udah hangat. Dan seingat saya, satu-satunya topi yang saya sempat ikut nimbrung cuma di topi ini. Saya jarang ikut karena lihat baca ketawa-ketawa lihat teman-teman. Tapi untuk kali ini saya sempat ngikutin. Anda harus berterima kasih pada saya. Oke.
apakah Anda tidak merasa bahwa sebenarnya ketika Anda mendeklar tadi ya, secara terbuka, ada umat yang punya paslon yang berbeda, merasa tersakiti? Saya sudah berhitung sejak awal tentang itu, dan disitulah makna sosial eksperimen itu tadi, bahwa kita memang mesti dilatih untuk berbeda dalam alam demokrasi ini. Dan posisi pendeta itu kan ya kalau dalam kultur Protestan kan senantiasa bisa dipertanyakan, didebat gitu dalam forum PMJ misalnya, dan tidak masalah Anda kemudian membuka sebuah diskusi dengan saya. Justru disitulah ekspektasi saya pada awalnya untuk mereka yang berbeda gitu. Andaikan, walaupun saya tidak yakin ini akan terjadi, Anda diundang untuk percakapan pastoral oleh lembaga resmi gereja GKI untuk Sinode ini, Anda saya kan hadir. Dan merasa itu adalah sesuatu yang oke-oke saja? Saya akan datang. Oke. Saya akan datang. Walaupun saya tidak yakin itu terjadi karena itu bukan kultur GKI. Tapi andaikan itu terjadi, saya akan datang. Menghargai kalau itu terjadi. Namanya diundang, makan-makan, minum-minum, ngobrol. Ya. Baik. Nah, ini paslon yang Anda dukung itu kan belakangan ini ya sudah sejak awal sih. Tapi semakin gencar digugat karena prosesnya dipandang melanggar etik. Pandangan Anda tentang ini setelah informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Rosa sebagai manu percakapan kita. Ini adalah segmen yang terakhir ya, tapi para sahabat masih bisa memberikan komentar, pertanyaan di kolom komentar yang ada, dan tentu nanti Pak Pendeta Ariel dengan senang hati akan merespons pada waktunya. Ya, kita bicara tentang pendeta mewartakan pilihan politiknya, etiskah? Nggak bahaya tah? Nggak bahaya ta? Pak Pendeta Ariel, ya tadi saya menitipkan pertanyaan di ujung segmen kedua. Paslon yang Anda dukung itu, ya dari awal udah dicecar, ya. Sekarang semakin gencar dipersoalkan atau digugat karena dipandang prosesnya melanggar etik. Pandangan Anda terhadap ini? Atau Anda menyesal nggak akhirnya? Wah ternyata begini dihajar habis-habisan. Kalau menyesal enggak. Cuma kalau menjawab pertanyaan Pak AL itu tadi saya mau mengajak kita merenungkan dari makna kata etika dulu. Etika menurut KKBI itu kan ilmu tentang hal yang baik dan buruk. Nah itu kan berasal dari kata Yunani ethos. Ethos itu artinya kebiasaan ya. Jadi karakter, nilai-nilai yang dianut satu generasi dan kemudian ya otomatis diteruskan pada generasi berikutnya. Nah ada dua nats Alkitab yang memakai kata ethos ini, dan
Yang pertama itu 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kata kebiasaan itu. Dan yang kedua Lukas 2 ayat 42, ketika Yesus berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim, etos pada hari itu. Lazim, yang biasa, kebiasaan. Jadi saya punya pemaknaan pada frasa tidak etis gitu ya. Tidak etis itu kalau padanan saya dalam versi saya sesuai dengan pemaknaannya tadi tidak lazim, tidak biasa. Mendeklar sebagai seorang pribadi, mendeklar pilihan sebagai seorang pendeta ya, mendeklar pilihannya di sosial media secara terbuka itu tidak etis. Dalam pengertian tidak lazim, tidak biasa. Nah, soal apakah yang tidak etis ini ujung penilaiannya baik atau buruk. Nah, kita bisa diskusi di situ. Nah, apa yang selalu digayungkan tentang tidak etis ini kan ya itu di luar kelaziman. Nah, buat saya pengertian di luar kelaziman itu masih netral. Perlu ditelusuri lagi ini lazim yang positif atau tidak lazim yang positif atau tidak lazim yang negatif. Tapi kan proses atau kata tidak etis atau pelanggar etis yang dikaitkan paslon yang Anda dukung itu kan sebenarnya cenderung negatif. Ya, cenderung negatif karena dianggap itu merusak tatanan demokrasi yang diperjuangkan dengan berdarah-darah pada 98. Nah, kalau menyinggung istilah demokrasi, saya punya pandangan sendiri agak masuk ke sana ya Pak. Saya memahaminya demokrasi itu hanyalah salah satu opsi dari sekian banyak opsi bernegara. Bisa cocok di satu konteks, bisa nggak dipilih untuk konteks lain. Tapi katanya itu yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada katanya demokrasi itu. Ya, semua pedagang akan mengatakan bahwa jualannya yang nomor 1. Ini Anda pendeta apa pedagang? Istri saya kebetulan pedagang kue. Boleh sebut merek? Nggak boleh. Nggak boleh? Boleh. Kita dulu bayar ke YKB. Oh gitu. Nanti DM saya, nanti saya kasih tahu merek. Surabaya enak kuenya. Semua orang akan itu yang coba saya gugat. Misalnya RRC mau sampai kapanpun saya kalau jadi salah satu tokoh yang bisa menentukan kiri kanan utara selatan timur baratnya Cina akan mengatakan ini negara paling cocok ya di sistem sekarang ini. Kapitalisme tetap jalan tapi tersentral, kepemimpinan tersentral. Demokrasi nggak terpimpin. ada demokrasi. Demokrasi terpimpin. Kayaknya nggak ada demokrasi juga kalau Cina ya. Ya demokrasi terpimpin ala Orde Lama kan, itu Soekarno. Nggak, jadi bukan nilai yang satu-satu karena kalau kita misalnya di gereja, apakah pemilihan penatua setiap tahun itu adalah calon penatua itu adalah murni demokrasi? Enggak. Tidak. Kalau demokrasi benar-benar mungkin ada kayak gereja-gereja lain kayak GPIP misalnya ya. Semua nama yang dicalonkan jemaat itu adalah dianggap layak untuk kemudian dijadikan bakal calon. Kalau kita kan masih ada tim nominasi, ya kan? Tim seleksi, tim nominasi. Nama-nama 100 masuk. Disaring nih sama tim ini menjadi 20 kemudian baru dilamar. Maukah kau menjadi penatua? Nah, dari situ aja kan ini bukan demokrasi dalam pengertian yang benar-benar one man one vote seperti yang diidealkan banyak orang sehingga mengatakan bahwa ini sistem yang satu-satunya yang paling baik. Jadi menurut Anda gugatan-gugatan yang diberikan pada atau kadang-kadang cercaan juga dianggap tidak etis dari awalnya itu kepada paslon yang Anda dukung itu Anda anggap so far itu masih wajar saja atau? Iya. Karena saya memahaminya makna tidak etis itu tidak lazim. Tidak lazim. Nah, soal ini tidak lazim yang baik, positif atau negatif itu kita masih bisa berdiskusi di situ. Karena apa yang dilakukan kalaupun benar cawe-cawe itu, Pak. Saya pikir dalam konteks Indonesia yang sangat besar, yang sangat majemuk, sangat beragam, dan kita punya impian Indonesia Emas 2045, ya memang harus ada yang cawe-cawe.
harus ada yang, karena saya pernah baca sebuah data, penduduk kita yang S1 ke atas itu cuma 10%, 10,15. Nah, kalau kita asumsikan pemilih-pemilih yang oke, saya nggak suka sebenarnya menyampaikan istilah ini gitu ya, pemilih cerdas, pemilih rasional itu, oke, ya mungkin hanya 10% tuh, 90%-nya ya memilih hanya dasar emosi, hanya berdasarkan gimmick-gimmick yang menarik ya, karena gemoy-gemoy gitu, kemudian pilih yang cuma nari-nari begitu. Ya itulah realitanya. Nah, bayangkan kalau yang 90% ini dipengaruhi atau yang cawe-cawe adalah yang ya kanan gitu, atau ultra kanan gitu, yang radikal-radikal itu kan ya kita juga nggak mau dong. Jadi ini pilihannya tinggal yang cawe-cawe si A atau yang cawe-cawe si B. Kalau demokrasi murni ya mungkin akan jadinya kayak Jakarta 2017. Ya itu suara rakyat begitu. Nah, Anda menentukan pilihan itu berdasarkan kualifikasi rekam jejak dari calonnya sendiri, atau sebagian misalnya Kodari mengatakan bukan hanya soal paslon, tetapi siapa di belakang para paslon itu. Anda memilih menentukan pilihan kemarin itu karena paslonnya sendiri lebih dominan mana? Karena paslonnya atau karena orang yang membackup-nya? Karena kan orang bilang kan di belakang nomor 1 ada Pak Surya Paloh, nomor 2 ada Pak Jokowi, nomor 3 ada Ibu Mega. Anda memilih karena faktor mana yang paling dominan? Ada 3 hal. Yang pertama, calonnya sendiri pasti. Yang kedua, circle calon-calon, orang-orang di sekeliling calon. Dan yang ketiga, sejarah. Sejarah yang saya tahu 2009 Bu Mega berpasangan dengan Prabowo. Nggak ada soal kok. Tentang pelanggar HAM dan segala macamnya. 2014 Mahfud MD ketua tim pemenangan Prabowo. Nggak ada soal kok tentang pelanggar HAM. Nah, artinya ini kan mesti dibaca juga. Ya, ada orang sering bilang bangsa kita ini sering mudah lupa pada. Nah, poinnya adalah pada itu 3 hal tadi saya pikir. Dan yang paling penting mungkin ya poin yang ketiga itu, kalau menurut saya untuk menentukan pilihan, kalau saya ya, bahwa ada histori panjang yang bisa kita lihat bahwa ya kayak 2004 pun kan ketentuan capres minimal pendidikan S1 kan dirubah juga kan, mengubah konstitusi jadi SMA untuk kepentingan siapa? Ya untuk kepentingan Megawati. Jadi kalau orang Surabaya ini semua sebenarnya podo wae gitu, sama aja, sama saja. Kalaupun kemarin presiden cenderung pro ke 03, ya pihak 03 kan diam aja. Tidak akan melihat ini sebagai nggak etis, ini cawe-cawe ya. Mereka menikmati benefitnya kok. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana mestinya umat ya, atau gereja lah secara umum ya, merespons perbedaan pendapat yang cukup menajam ya di media sosial mengenai ya hasil pemilu ini, hasil pilpres ini ya. Dan apa namanya, kan sekarang ini lagi rame nih, ini menggugat ini kecurangan, ini segala perbedaan. Padahal udah selesai ya. Bagaimana mestinya menurut Anda sebagai pendeta nih, umat memandang perbedaan-perbedaan ini? Saya menawarkan sebuah konsep yang saya hidupi selama ini dan mungkin bisa diadopsi oleh teman-teman yang mendengar siaran ini. Ingat lagu God Bless, dunia ini panggung sandiwara. Oh, dunia ini. Jangan, kok tahu lagunya? Emang umur berapa? Saya kelahiran 79, Pak. Oh. Iya kan? Oke. Jadi dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah dan seterusnya. Banyak orang melihat kontestasi politik ini 5 tahunan ini terlalu serius. Kalau saya melihatnya, ini cuma sandiwara.
habis ini mereka akan kumpul lagi. Oh, sandiwara dari para pelaku ini. Iya. Gitu. Mereka kumpul. Nah, sekarang ya Pak Surya Paloh barusan sudah ketemu Jokowi. Nggak tahu nanti Caimin dan segala macam. Dan kita yang di bawah ini yang dikoyak-koyak emosinya sehingga kemudian kita saling bertarung yang seolah-olah itu real. Padahal kalau saya kita ini hidup ini cuma rangkaian sandiwara yang pemain-pemain besarnya sudah ada dan ya nggak usah terlalu serius nonton drakor kok terlalu serius kan. Santai aja gitu. Okay. Kalaupun Anda dan saya berbeda, san saja kalau anak muda. Sudah selesai, kita kemarin serius boleh lah, karena kita mesti milih. Udah selesai ya sudah. Ya sudah, kita tinggal tunggu kapan nanti kita dapat susu gratis. Gitu. Kalau masih kalaupun itu terrealisasi. Kalau enggak ya sudah. Ya saya bilang, ini kan sandiwara. Dunia sandiwara ya berjanji apapun itu kan ya oke. Nah, ini peran terakhir dari saya nih. Apa pesan Anda kepada umat yang paslonnya kalah dan apa pesan Anda kepada umat yang paslonnya menang? Buat yang menang ya biasa aja, nggak usah terlalu sok-sokan begitu ya. Dan tetap kita merangkul yang kalah. Kalau untuk yang kalah ya legowo. Karena kalaupun ini sebuah kecurangan, saya pikir jaraknya terlalu jauh untuk dibilang. Mungkin kalau beda 1-2% itu masih bisa dikejar lah lewat MK dan segala macamnya. Kalau jaraknya sebesar ini, ya ngapain harus terlalu penuh effort untuk melakukan upaya gitu. Ya intinya sih ya kembali pada apa yang disampaikan God Bless tadi. Ya, mari kita lihat ini sebagai salah satu episode sandiwara kehidupan. Ada banyak gimmick, ada banyak hal-hal yang kalau ada istilah politik latar depan, ada politik latar belakangnya. Yang di belakang itu balik panggung kita bukan orang-orang yang paling paham dengan itu. Itu para pemain itu yang tahu. Kita hanya tahu sedikit saja di depan dan kemudian kita tukaran. Tukaran itu apa ya? Bertengkar kalau orang Jawa Timur bilang. Ya ngapain gitu. Ngapain. Jadi santai saja. Santai saja. Oke. Santai saja. Baik Pak Pendeta, terima kasih atas percakapan kita yang sangat menarik. Mudah-mudahan ini memberi, ya karena pada episode yang lalu kami bicara mengenai melihat secara cukup serius nih percakapan tentang Pilpres. Ini sekarang nggak serius, cukup santai karena santai aja. Ya udah kita santai. Dan para sahabat, itulah percakapan dengan Pendeta Ariel yang tadi mengulas bagaimana apakah etiskah seorang pendeta kalau mendeklarasikan pilihan politiknya. Saya tidak mau memberi kesimpulan. Anda simpulkan sendiri bagaimana apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Ariel. Dan terima kasih. Dan saudara boleh komen di kolom komen ya Pak? Iya. Kita berdiskusi di situ, silakan ya. Silakan berikan komentar pandangan Anda mengenai percakapan kita. Semoga saya masih bisa respon di situ. Berharap Pak Ariel nanti melihat ini sehingga bisa langsung chat dengan teman-teman yang memberikan masukan. Ya, bila Anda masukan kepada kami sebagai produser, silakan kirim ke nomor 0812-888-9191. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.